Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Hasanah dari kelas IKM 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal apa itu alga dan fungi. Langsung saja, yang pertama ada alga. Alga atau ganggang termasuk dalam protista mirip tumbuhan. Disebut protista mirip tumbuhan karena alga merupakan organisme yang bersifat autotrof atau mampu berfotosintesis. Namun tubuhnya tidak bisa dibedakan mana bagian akar, batang, atau daunnya. Alga hidup di tempat-tempat berair, baik air tawar maupun air laut dan tempat-tempat yang lembab. Alga disebut tumbuhan karena memiliki pigmen antara lain klorofil, xanthofil, phycoerythrin, dan fukosantin. Nah, teman-teman, ciri-ciri alga itu yang pertama, termasuk organisme eukariotik. Dua, tubuhnya tersusun dari banyak sel. Tiga, memiliki sifat fotoautotrof atau dapat berfotosintesis. Empat, terdapat klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. 5. Memiliki peranoid atau dapat menyimpan cadangan makanan. 6. Ada yang uniseluler, yang bentuknya benang atau pita, dan ada yang multiseluler, bentuknya lembaran. 7. Struktur tubuhnya seperti talus, yaitu suatu struktur yang belum dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daun. 8. Reproduksi secara vegetatif dengan fragmentasi, pembelahan, pembentukan spora, maupun geratif dengan ogami dan isogami. Klasifikasi alga. Yang pertama ada chlorophyta atau ganggang hijau, yaitu berbentuk filamen non-motil atau taloid dan mempunyai flagela. Umumnya hidup di air tawar 90%, yang merupakan suatu penyusun plankton atau sebagai bentos bersel besar. Ada yang hidup di air laut 10%, terutama dekat pantai. Pigmen yang terdapat dalam kloroplas yaitu klorofil A, klorofil B, beta karoten, serta berbagai macam xanthifil. Peran kloroplas yaitu sebagai plankton dan merupakan komponen penting dalam rantai makanan air tawar, dapat dipakai sebagai makanan. Penghasil O2 dari proses fotosintesis yang diperlukan oleh hewan-hewan air. Selanjutnya ada divisi Phaeophyta atau ganggang coklat. Sel vegetatif mengandung kloroplas berbentuk bulat, bulat panjang, mengandung klorofil A dan C serta beberapa xanthofil. Tubuh merupakan talus yang multiseluler yang berbentuk filamen atau lembaran atau menyerupai semak atau pohon yang dapat mencapai beberapa puluh meter. Phaeophyta sebagian besar hidup di air laut, hanya beberapa saja yang hidup di air tawar. Sebagian besar Phaeophyta digunakan masyarakat sebagai bahan makanan. Ada pula yang menggunakan sebagai bahan laboratorium dan dapat juga dimanfaatkan sebagai obat dan pelayat fosil. Contoh Phaeophyta: Phocus vesiculosus, Sargassum silicosum, dan Turbinara australis. Yang ketiga ada Chrysophyta atau keemasan, yaitu digunakan sebagai bahan penggosok, bahan pembuat isolasi, penyekat dinamit, membuat saringan, bahan alat penyadap suara, bahan pembuat cat, pernis, dan piringan hitam. Yang keempat ada divisi Rhodophyta atau ganggang merah. Sebagian besar ganggang merah hidup di laut, banyak terdapat di laut tropika, sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Yang kelima ada divisi Cyanophyta atau ganggang hijau biru. Cyanophyta bersifat prokaryotik atau inti selnya tidak diselubungi membran. Bentuk ganggang ini bisa uniseluler, koloni, dan filamen. Memiliki pigmen klorofil berwarna hijau, karotenoid berwarna oranye, serta phycobilin yang terdiri dari phycocyanin berwarna hijau dan phycoerythrin berwarna hijau. Gabungan pigmen-pigmen ini membuat warna biru kehijauan,
bersifat autotrof yang dapat membuat makanan sendiri dari zat anorganik karena memiliki klorofil. Manfaat alga untuk kehidupan, yaitu yang pertama ada sumber utama energi pangan, yang kedua ada bahan makanan manusia, 3. Bahan pembuat pupuk, 4. Bahan pakan ternak, dan 5. Bahan obat dan antibiotik. Nah, selanjutnya yang kedua ada fungi. Yang pertama itu definisi fungi adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya. Di dalam dunia mikroba, jamur termasuk divisi Mycota atau fungi. Mycota berasal dari kata mycos, bahasa Yunani, disebut juga fungi, bahasa Latin. Fungi tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis. Ciri-ciri umum fungi: 1. Eukariotik, 2. Tubuh tersusun hifa, 3. Dinding sel terdapat atas kitin dan selulosa, 4. Heterotrof, 5. Reproduksi seksual dan aseksual, 6. Uniseluler atau multiseluler, 7. Terdapat miselium, 8. Cara memperoleh makanan yaitu saprofit, parasit, dan simbiosis mutualisme. Struktur tubuh jamur bisa dilihat di gambar. Yang pertama itu, yang paling atas itu ada namanya tudung atau pileus. Kedua ada lamela. Yang ada melingkar di batang jamur itu disebut cincin atau anulus. Berikutnya ada hifa, inti sel, septa. Selanjutnya ada stipe atau tangkai buah. Yang paling bawah yang akar itu namanya miselium. Fungsi tubuh jamur, yang pertama ada hifa atau hifae, yaitu benang-benang halus. Yang kedua ada septum atau septa, yaitu sekat atau dinding. Yang ketiga ada hifa senositik, yaitu hifa yang tidak berseptum. Yang keempat ada miselium atau misela, hifa yang bercabang membentuk anyaman. Yang kelima, miselium vegetatif yang menyerap makanan. Yang keenam, miselium generatif yang menghasilkan spora. Dan yang terakhir, haustorium atau haustoria, yaitu ujung hifa. Selanjutnya ada klasifikasi fungi. Klasifikasi fungi itu ada 6. Yang pertama ada Chytridiomycota, yaitu habitat di danau, kolam, dan tanah basah. Perannya sebagai dekomposer dan parasit. Contoh Synitrium endobioticum. Yang kedua ada Zygomycota, multiseluler yang hidup di alam, hifa bercabang tidak bersekat. Contoh Rhizopus sp. Ketiga ada Glomeromycota, bersimbiosis dengan tanaman membentuk mycorrhiza arbuskular. Aseksual, membentuk spora di luar inang. Dinding hifa mengandung kitin, terdiri atas 2 macam mycorrhiza, contoh Glomus sp. Keempat ada uniseluler atau multiseluler, nutrisi dari penguraian zat organik di tanah. Aseksual, pembelahan biner, dan seksual membentuk ateridium atau ascogonium. Contoh Saccharomyces cerevisiae. Kelima ada Basidiomycota. Jamur mempunyai basidium. Tubuh buahnya tampak jelas. Tubuh buah bentuknya bermacam-macam. Ada yang seperti payung, bola, atau papan. Contoh Pleurotus ostreatus atau jamur tiram. Yang terakhir, keenam, Deuteromycota. Perkembangbiakan generatif belum diketahui. Tersusun atas hifa bersekat dan dinding selnya terbuat dari kitin. Bersifat saproid atau parasit. Contohnya itu seperti Epidemophyton flocosum. Peran fungi dalam kehidupan. Yang ke-1, manfaat fungi. Sumber bahan makanan, menghasilkan zat antibiotik dan obat-obatan,
membantu proses pembuatan makanan, menghasilkan protein sel tunggal, indikator biologis dekomposer. Yang kedua, bahaya fungi, menghasilkan zat kimia atau racun yang mematikan, menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan, parasit pada tanaman. Nah, teman-teman, itu tadi video pembelajaran tentang alga dan fungi. Semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan kata dan penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.